Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan sepi di kota kecil Malangdiri. Angin berdesir melalui pepohonan yang bergoyang seperti tenggen-tenggen tak terlihat yang mencoba meraih sesuatu. Di sebuah rumah tua di ujung jalan, seorang pemuda bernama Arga duduk termenung di depan lilin yang nyalanya hampir padam. Matanya merah, tangannya gemetar memegang selembar kertas kuning yang sudah usang. Dengan darahku, ku pertaruhkan jiwaku. Dengan namamu, ku ajak kegelapan bersamaku. Itulah kalimat terakhir yang dia baca sebelum suara pintu berderit keras memecah kesunyian. Arga bukanlah orang yang percaya pada hal-hal mistis. Dia hanya seorang mahasiswa yang putus asa setelah dikeluarkan dari kampus karena kasus plagiarisme. Masa depannya hancur, keluarganya kecewa, dan pacarnya meninggalkannya. Dalam keputusasaan, dia menemukan sebuah buku tua di loteng rumah neneknya, Liber Umbrarum, kitab kuno berisi ritual-ritual terlarang. Salah satu halaman mengisahkan tentang Dantalion, salah satu dari 72 iblis dalam Ars Goetia, yang bisa memberikan pengetahuan dan kekuasaan dengan harga yang harus dibayar. Tanpa pikir panjang, Arga memutuskan untuk mencobanya. Dia menggambar lingkaran setan di lantai kamarnya, menyalakan lilin hitam, dan memotong telapak tangannya untuk meneteskan darah ke dalam mangkuk perunggu. Dantalion, aku memanggilmu. Berikan aku apa yang kuminta. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Lilin padam seketika, dan dalam kegelapan, sesuatu yang besar dan berbentuk bayangan muncul di depannya. Sepasang mata merah menyala menatapnya. Kau memanggilku, manusia? Apa yang kau inginkan? Arga menggigil, tetapi tekadnya sudah bulat. Aku ingin kekuatan. Aku ingin mereka semua menderita. Dantalion tertawa. Suaranya seperti ratusan suara yang bergema di dalam kepala Arga. Baiklah, tapi kau harus memberikan sesuatu padaku. Sejak malam itu, hidup Arga berubah. Dia tiba-tiba menjadi jenius, bisa menjawab semua soal ujian, mengetahui rahasia orang lain, bahkan meramalkan masa depan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali dia menggunakan hadiah dari Dantalion, bayangannya sendiri bergerak sendiri. Dan terkadang, dia mendengar bisikan-bisikan mengerikan di telinganya. Suatu malam, ketika Arga sedang berjalan pulang, dia melihat seorang dosen yang pernah menghinanya Pak Hendra. Tiba-tiba, bayangan Arga merangkak seperti makhluk hidup, menyelinap ke arah Pak Hendra, dan Pak Hendra terjatuh. Wajahnya pucat, seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Esok harinya, kabar kematiannya tersebar. Dokter bilang, serangan jantung. Tapi Arga tahu, itu bukan kebetulan. Dia mulai ketakutan, tapi setiap kali dia mencoba melawan, Dantalion berbisik, kau sudah menandatangani perjanjian, tidak ada jalan kembali. Semakin Arga menggunakan kekuatannya, semakin banyak orang di sekitarnya mati secara misterius. Teman-temannya, tetangganya, bahkan adiknya sendiri, Ara mulai sering sakit tanpa sebab. Suatu malam, Rara terbangun sambil berteriak, ada yang mencoba menarikku. Arga panik. Dia membuka kitab itu lagi dan menemukan kebenaran mengerikan. Dantalion tidak hanya mengambil jiwanya, tetapi juga jiwa orang-orang yang dia cintai. Dia harus menghentikan ini. Arga mencari seorang paranormal, Mbah Suro, yang pernah menangani kasus serupa. Kau sudah terjebak dalam perjanjian dengan iblis, kata Mbah Suro dengan wajah muram. Hanya ada satu cara. Kau harus memutuskan ikatan itu sebelum bulan purnama berikutnya, atau kau dan semua orang di sekitarmu akan binasa. Ritual pemutusan harus dilakukan di tempat Arga pertama kali memanggil Dantalion. Tapi ada syaratnya. Arga harus mengorbankan nyawanya sendiri sebagai penebusan. Dengan hati berat, Arga setuju. Malam itu, dia kembali ke kamarnya, menggambar lingkaran perlindungan, dan memulai ritual. Dantalion, aku memutuskan perjanjian kita. Udara bergetar. Sang iblis muncul. Wajahnya marah. Kau pikir bisa melarikan diri? Bayangan-bayangan di sekeliling kamar bergerak, mencengkeram tubuh Arga,
Tapi sebelum Dantalion bisa membunuhnya, Mbah Suro melemparkan serbuk suci, melemahkan iblis itu. Arga mengambil pisau ritual dan, "Aku menebus dosaku." Dia menikam dadanya sendiri. Darahnya membanjiri lingkaran, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Dantalion menjerit kesakitan sebelum akhirnya lenyap dalam asap hitam. Rara tidak bisa menerima kematian Arga. Kakaknya yang selalu ceria itu kini terbaring kaku di peti mati. Wajahnya pucat, namun terlihat tenang, tapi ada sesuatu yang mengganggunya, bayangan itu. Sejak kematian Arga, Rara sering merasa diawasi. Ketika dia bercermin, terkadang pantulannya bergerak terlambat. Ketika dia tidur, dia mendengar bisikan-bisikan asing. Suatu malam, dia bermimpi melihat Arga berdiri di ujung ranjangnya. Matanya hitam legam, dan bibirnya bergerak pelan. "Rara, jangan buka lemari bawah tempat tidurku." Rara terbangun dengan keringat dingin. Tanpa pikir panjang, dia segera menuju kamar Arga dan merogoh ke bawah tempat tidurnya. Di sana, dia menemukan sebuah buku harian yang dibungkus kain hitam. Halaman pertama tertulis, "Jika kau membaca ini, artinya aku sudah pergi." Tapi Dantalion belum benar-benar hilang. Dia hanya menunggu. Rara gemetar. Buku harian itu penuh dengan catatan Arga tentang ritual-ritual lain yang dia temukan di Liber Umbrarum. Salah satu halaman mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Dantalion tidak sendirian. Dia memiliki sekutu seorang manusia yang menjadi perantara antara dunia iblis dan dunia kita. Seseorang yang mengenalku. Rara mulai menyelidiki. Dia menemukan bahwa sebelum Arga meninggal, dia sering bertemu dengan seorang pria misterius bernama Reza, teman kampusnya yang tiba-tiba menghilang. Dia mencari tahu tentang Reza dan terkejut menemukan foto lama mereka bertiga Arga, Reza, dan dirinya di mana bayangan Reza tidak memiliki kepala. "Itu bukan manusia," bisik Rara. Rara memutuskan untuk menemui Mbah Suro lagi, tapi ketika dia tiba di pondok tua itu, keadaannya sudah berubah. Pintu terkunci, jendela pecah, dan di dinding tergores tulisan darah, "Dia milik kami sekarang." Di dalam, Mbah Suro terbaring tak bernyawa. Matanya dicungkil, dan tangannya memegang secari kertas dengan simbol aneh, tanda Dantalion dan sekutunya. Rara ketakutan, tapi dia tahu satu-satunya orang yang bisa menjelaskan adalah Reza. Setelah berhari-hari mencari, Rara akhirnya menemukan Reza di sebuah gudang tua di pinggir kota. Tapi pria itu sudah berbeda, kulitnya pucat seperti mayat. Matanya kuning, dan senyumnya terlalu lebar. "Rara, akhirnya kita bertemu lagi," kata Reza dengan suara yang bergema. "Apa yang kau lakukan pada Arga?" teriak Rara. Reza tertawa. "Arga bodoh. Dia pikir bisa mengelabui Dantalion, tapi iblis tidak pernah memberi sesuatu tanpa mengambil lebih banyak." Tiba-tiba, bayangan Reza merangkak ke arah Rara, membentuk tanggen-tanggen hitam yang mencengkeram kakinya. "Kau akan menjadi penggantinya, Rara. Arga sudah melarikan diri, tapi kau lebih sempurna." Rara berhasil kabur, tapi dia tahu Reza atau apapun yang memakai tubuh Reza tidak akan berhenti. Dia kembali ke buku harian Arga dan menemukan satu ritual terakhir, ritual pengusiran abadi, tapi syaratnya mengerikan. Dia harus mengorbankan nyawa seseorang yang dicintai. Rara bingung. Satu-satunya keluarga yang tersisa adalah ibunya yang sakit-sakitan. Tapi jika dia tidak melakukan apa-apa, lebih banyak orang akan mati. Malam purnama tiba. Rara menyiapkan ritual di rumahnya, mengelilingi ibunya yang terbaring lemah dengan lingkaran garam. "Maaf ibu." Air matanya jatuh. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, ibunya tiba-tiba membuka mata-matanya hitam pekat. "Kau tidak akan menang, Rara." Suaranya bukan lagi suara ibunya. Reza muncul dari kegelapan bersama bayangan Dantalion yang semakin besar. Rara tersudut, tapi tiba-tiba bayangan Arga muncul di belakang Reza, mencengkeramnya. "Lakukan sekarang, Rara." Suara Arga bergema. Dengan hati hancur, Rara mengucapkan mantra terakhir dan menusuk tangannya sendiri, meneteskan darah ke dalam api lilin. "Dengan darahku kukembalikan kau ke neraka."
Cahaya putih meledak. Reza menjerit kesakitan saat tubuhnya terbakar dari dalam. Bayangan dan talion menguap dalam asap hitam. Tapi ibunya tersenyum lemah sebelum menghembuskan napas terakhir. Beberapa bulan kemudian, Rara mencoba melanjutkan hidup. Tapi setiap malam, dia masih melihat bayangan Arga di sudut ruangan. Suatu hari, dia menemukan catatan terakhir di buku harian Arga. Dan talion tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu kita lengah. Dan ketika Rara bercermin, pantulannya tersenyum sendiri.